Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Juta Mahalani, NPM 1006061181033, Program Studi Statistika Fakultas MIPA. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pihak yang telah memberikan semangat, mendoakan dan membantu selama penyusunan penelitian ini. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa menyelesaikan penelitian yang berjudul List Absolute Shrinkage and Selection Operator atau LASSO untuk mengatasi multikolinaritas pada model regresi linear berganda di bawah bimbingan Nur Ajijah Komara Rifai SSI MSI. Analisis regresi linear berganda salah satunya digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel tak bebas dengan dua atau lebih variabel bebas. Dalam penentuan model analisis regresi, diperlukan adanya estimasi parameter untuk menentukan nilai koefisien regresi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan metode kuadrat terkecil atau MKT. Namun, terdapat 7 asumsi klasik yang harus terpenuhi guna mendapatkan model terbaik. Salah satunya adalah tidak adanya multikolinaritas, yaitu korelasi atau hubungan yang tinggi di antara variabel bebas. Apabila terjadi multikolinaritas, dapat diatasi dengan menggunakan metode regresi Less Absolute Shrinkage and Structure Operator atau LASSO. Metode regresi LASSO diperkenalkan pertama kali oleh Robert Tripsirani pada tahun 1996. Metode ini dapat menyeleksi variabel dan mengatasi masalah multikolinaritas. Menurut Hesti tahun 2008, untuk mempermudah komputasi LASSO, dapat menggunakan algoritma Less Angle Regression atau LARS, karena LARS mempunyai modifikasi algoritma yang lebih efisien. Dalam penelitian ini akan dibahas penerapan metode regresi LASSO pada data jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2020. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat masalah multikolinaritas pada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2020 dan bagaimana penerapan metode regresi Less Absolute Shrinkage and Selection Operator atau LASSO untuk mengatasi masalah multikolinaritas. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari website resmi Badan Pusat Statistik dan satu data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Data yang digunakan adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin berdasarkan banyaknya provinsi di Indonesia tahun 2020. Variabel tak bebas yang digunakan yaitu jumlah penduduk miskin, dan terdapat 9 variabel bebas yang diduga berpengaruh terhadap variabel tak bebas, di antaranya garis kemiskinan, produk domestik regional bruto, pengeluaran per kapita, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan angka harapan hidup. Adapun metode analisis yang peneliti lakukan, yaitu yang pertama adalah membakukan setiap variabel bebas. Hal ini dilakukan karena variabel bebas memiliki satuan yang berbeda. Yang kedua, memodalkan data dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Lalu yang ketiga adalah mendeteksi adanya multikolinaritas. Dan yang keempat, melakukan penaksiran koefisien LASSO dengan algoritma LARS. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2020, berikut adalah model regresi linear berganda yang terbentuk. Dalam mendeteksi multikolinaritas dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien korelasi. Jika nilai tersebut lebih dari 0,8, maka terjadi multikolinaritas. Berdasarkan tabel berikut, terdapat variabel bebas yang memiliki nilai korelasi lebih dari 0,8, yaitu pengeluaran per kapita dengan rata-rata lama sekolah, sehingga menjadi indikasi bahwa terdapat masalah multikolinaritas. Selain itu, untuk mendeteksi multikolinaritas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF. Berdasarkan tabel berikut diketahui bahwa variabel pengeluaran per kapita, indeks pembangunan manusia, dan rata-rata lama sekolah memiliki nilai VIF lebih dari 10, maka menjadi indikasi bahwa terjadi masalah multikolinaritas. Selanjutnya, masalah multikolinaritas akan ditangani dengan metode regresi LASSO menggunakan algoritma LARS. Dalam penelitian ini, penaksiran dilakukan secara bertahap dengan menetapkan koefisien berawalan dari 0. Variabel produk domestik regional bruto adalah variabel bebas pertama yang masuk pada model. Artinya, variabel tersebut memiliki korelasi tertinggi dengan galat. Lalu, variabel upah minimum provinsi dan proses berlanjut hingga semua variabel bebas masuk pada model.
Terdapat 9 tahapan regresi Lasso dengan algoritma LARS, dan berikut adalah nilai taksiran koefisien Lasso untuk setiap tahapan. Peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 3 variabel bebas yang terdapat masalah multikolinialitas, yaitu pengeluaran per kapita, indeks pembangunan manusia, dan rata-rata lama sekolah. Yang kedua, variabel bebas pertama yang masuk pada model adalah produk domestik reguler bruto, dan variabel bebas terakhir yang masuk pada model adalah indeks pembangunan manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.